Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal proyek mata kuliah Pancasila yang berjudul Mewujudkan Ruang Lingkup Masyarakat yang Berintegritas dengan Pengendalian Gratifikasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arya Wirata Manugraha dengan NIM 163240004 sebagai Ketua Kelompok 5 kelas 18. Saya Muhammad Altaf Akbar Nanda dengan NIM 1632439. Saya Muhammad Fatan Al-Akbar dengan NIM 163242008. Perkenalkan, nama saya Niko Albert Junior Manurung dengan nomor induk mahasiswa 163242050. Aku Ayumi Tani Adikri dengan NIM 1632436. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa gratifikasi masih marak terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan praktek suap dan gratifikasi di bidang pelayanan publik masih banyak terjadi secara menerima suap hingga 9,5 miliar rupiah. Sri Wahyudi ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi beberapa waktu lalu. Rafael diduga menerima uang senilai puluhan miliar rupiah. Sebelum ke penjelasan mengenai proyek sosialisasi pengendalian gratifikasi, coba kita pahami dulu apa itu gratifikasi. Definisi gratifikasi dalam perspektif hukum, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan penggunaan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negara atau penyelenggara negara. Bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Penyelenggara negara biasanya terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekan atau kenalan yang terdapat konflik kepentingan baik pada saat pelayanan terhadap kepentingan publik ataupun karena melihat kedudukan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah, diatur peraturan terkait gratifikasi dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berfungsi untuk mencegah penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap dan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Gratifikasi yang dianggap suap apabila gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Sanksi penerimaan gratifikasi menurut pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Setelah kita memahami gratifikasi, mengapa perlu diadakan sosialisasi? Berdasarkan statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari tahun 2004 hingga 2024, penyuapan dan gratifikasi menempati urutan pertama sebagai kasus yang paling banyak diusut, yaitu sebanyak 989 kasus dari total 1.512 kasus yang ada. Namun, itu berbanding terbalik dengan jumlah responden segmen pemerintah yang menyatakan bahwa hanya terdapat sekitar 13% responden yang pernah melaporkan gratifikasi. Lalu berdasarkan hasil survei partisipasi publik yang dilakukan oleh KPK juga menyatakan bahwa hanya sekitar 37% masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. Rendahnya pelaporan ini rupanya disebabkan karena banyak masyarakat yang masih belum mengerti bahwa gratifikasi bisa menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Contohnya, beberapa di antara mereka ada yang menormalisasi pemberian hadiah atau uang kepada seseorang yang memiliki jabatan sebagai ucapan terima kasih. Lalu, untuk apa diadakannya kegiatan sosialisasi ini? Tujuan utama dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat
untuk membentuk lingkungan masyarakat yang anti gratifikasi dan berintegritas, serta sebagai perwujudan dari sila kedua. Lalu, apa kaitannya dengan sila kedua? Sila kedua Pancasila menekankan bahwa pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mencakup penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu serta perlakuan yang adil. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi ini sebagai wujud pengamalan dari nilai Pancasila sila kedua tersebut, karena dengan terciptanya lingkungan yang berintegritas, masyarakat akan senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berperilaku adil dengan melakukan tindakan atau mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh imbalan pribadi. Sosialisasi ini akan menargetkan masyarakat umum karena setiap lapisan masyarakat berpotensi untuk melakukan gratifikasi. Langkah ini juga penting untuk membangun kesadaran akan bahaya dan dampak negatif dari gratifikasi, serta menjelaskan bagaimana gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Namun, sebagai langkah awal, sosialisasi akan dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Jatinangor secara luring dengan jumlah partisipan sebanyak 150 orang yang terdiri dari 15 orang staf kecamatan, 45 orang perangkat desa, 60 orang masyarakat, dan 30 orang mahasiswa. Dengan dilibatkannya pihak-pihak tersebut, diharapkan sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pencegahan gratifikasi di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti gratifikasi melibatkan beberapa metode. Yang pertama, poster infografis. Poster yang dirancang dengan visual menarik yang mencakup definisi gratifikasi, contoh kasus gratifikasi, peraturan hukum yang berlaku, dan dampak dari gratifikasi. Yang kedua, ada video edukasi. Video yang berdurasi 5-10 menit yang menjelaskan seputar gratifikasi, seperti dampak negatif, contoh kasus, dan prosedur pelaporannya. Yang ketiga, ada seminar. Seminar yang berdurasi 2-3 jam dengan format presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Diharapkan dengan metode-metode tersebut, masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pengendalian gratifikasi agar tercipta lingkungan masyarakat yang berintegritas tinggi. Secara garis besar, kegiatan ini akan diawali dengan mengunggah video edukasi dan poster kegiatan di berbagai media sosial sebagai bentuk promosi. Dilanjutkan dengan persiapan acara dengan mencari lokasi yang berdaya tampung lebih kurang sebanyak 150 orang dan mempersiapkan segala kebutuhan acara mulai dari transportasi, konsumsi, dan akomodasi lainnya dalam menunjang keberlangsungan acara. Kemudian kita juga akan melakukan pendataan siapa saja peserta acara yang telah mengonfirmasi kedatangannya supaya tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dari kuota yang telah ditentukan. Terakhir, pelaksanaan seminar akan diawali dengan pengisian pretest untuk mengukur pemahaman awal masyarakat mengenai gratifikasi, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh pemateri, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan ditutup dengan pengisian post-test untuk mengukur pemahaman masyarakat setelah diadakannya seminar. Dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan yang dimulai di minggu pertama bulan September dengan pengiriman surat permohonan undangan mengisi materi kepada pemateri, dilanjutkan di minggu kedua sampai minggu keempat bulan September dengan melakukan promosi acara di media sosial. Minggu pertama sampai minggu kedua bulan Oktober kita mulai menyiapkan materi apa saja yang akan disampaikan dalam acara seminar nanti. Di minggu kedua bulan Oktober juga kita akan melakukan pertemuan pertama dengan pemateri untuk membahas pelaksanaan acara seminar secara mendetail.
Dilanjut dengan melakukan survei dan mempersiapkan acara selama hampir 1 bulan, mulai dari minggu ketiga Oktober sampai minggu kedua November. Di minggu ketiga melakukan pendataan peserta, dan akhir bulan November barulah pelaksanaan dan diikuti dengan evaluasi acara. Baik, biaya yang kami sebutkan akan menjadi dua bagian besar, yaitu bagian pertama adalah bagian narasumber dan bagian kedua adalah bagian biaya akomodasi. Pada biaya narasumber membutuhkan kurang lebih 6.330.000 yang mencakup mulai dari transportasi, honorium, dan souvenir yang akan kami berikan. Pada biaya yang kedua yaitu biaya akomodasi akan membutuhkan kurang lebih 38.692.900 yang mencakup mulai dari sewa gedung, sewa properti, pencetakan banner, pencetakan poster, dan lain-lain. Sehingga jika digabungkan dan totalkan, biaya yang kami butuhkan kurang lebih membutuhkan sekitar 45.022.900. Jika ingin melihat lebih rinci per bagian biayanya, kami telah memaparkannya dalam dokumen yang telah kami bagikan. Saya harap rincian biaya ini akan dipakai sebagaimana mestinya dan tidak akan kelebihan atau kekurangan, sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tindak pidana gratifikasi, karena keduanya saling membahas hal yang sama, yaitu penerimaan barang dari orang lain. Namun, sayangnya masyarakat kita tidak mengetahui apa itu gratifikasi. Mereka menganggap gratifikasi itu hal yang normal dan biasa dilakukan, seperti pemberian kado. Padahal gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang cukup berbahaya, karena mereka berkaitan seperti dengan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi secara langsung untuk membahas apa itu gratifikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita akan tahu dan akan melakukan gerakan anti gratifikasi untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu juga, kelompok kami akan turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi secara langsung tentang membahas apa itu gratifikasi, dampak gratifikasi, dan bahaya yang ditimbulkan oleh gratifikasi, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui tentang masalah gratifikasi dan mereka akan melaksanakan kegiatan yaitu gerakan anti gratifikasi dan akan membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih adil dan beradab. Kami harap sekali lagi acara ini akan berlangsung dengan baik dan tidak akan terjadi kesalahan ataupun hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang mengenakan ataupun salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.